yang dipilih sama Allah sebagai kewajiban di mana Allah menyampaikannya langsung kepada Nabi Muhammad. Karena kamu saat sholat juga kamu sedang menghadap kepada Allah, sebagaimana Nabi Muhammad dulu untuk kewajiban sholat dipertemukan langsung dengan Allah. Kalau Nabi Muhammad jasad dan waruhan, jasad juga amar ruh juga. Nah kalau kita saat sholat diharapkan hati kita, ruh kita ngadep sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu perhatiin deh, kalau ibu sholat tuh gitu, Allahu Akbar nih, yang sholat nih diawali dengan Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Kenapa nggak Subhanallah? Kenapa nggak Alhamdulillah? Kenapa nggak La ilaha illallah? Ya kan? Itu kan kalimat paling penting dalam Islam. Orang tuh kalau nyebut La ilaha illallah berarti masuk Islam. Kan begitu? Kenapa nggak La ilaha illallah gitu? Tapi Allahu Akbar. Kenapa? Ini saya kasih tahu ibu khusus sekalian. Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Kamu kalau sholat, kamu tinggalin urusan-urusan duniamu. Yang asalnya lagi masak, kamu tinggalin masakmu. Yang asalnya lagi dagang, kamu tinggalin dagangmu. Yang asalnya lagi teleponan, kamu tinggalkan teleponmu. Yang asalnya lagi lihat nonton TV, kamu tinggalkan TVmu. Yang asalnya lagi ngobrol apa segala macam, kan kamu tinggalin semuanya. Gak mungkin kan sholat sambil ngobrol, sholat sambil masak, sholat sambil mandi, kan gak mungkin. Kamu tinggalin semua kegiatan duniamu untuk kamu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu bilang Allahu Akbar dengan gerakan takbir, seolah menjadikan semua urusan di belakangmu, karena kamu tahu bahwasanya semua urusan kecil yang besar adalah Allah. Kamu tinggalin semua urusan, sebab semua urusan ada dalam kendali Allah. Sekarang kamu ngadep sama Allah. Jadi kamu sholat Allahu Akbar, urusan makanan kecil, urusan masakan kecil, urusan suami kecil, urusan anak kecil, urusan dagang kecil, urusan duit kecil, semua urusan kecil. Ustazah, bukannya urusan sama suami besar, tapi kan suami dalam kendali Allah juga. Bukannya urusan orang tua kita besar, Ustazah, betul, tapi kan urusan orang tua kita juga dalam kendali Allah. Hati orang tuamu, hati suamimu adanya dalam genggaman siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hatimu, urusan penyakit-penyakit segala macam kecil semua, yang besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Bu, buat kita mantepin hati. Semua urusan saya kebelakangin, yang ada di hadapan saya adalah Allah. Karenanya kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu kita bilang Allahu Akbar kabir. Hanya Engkau saja Allah yang besar. Aku akan membesarkanmu senantiasa. Walhamdulillah katsira. Aku berterima kasih yang banyak padamu ya Allah. Masih dijadikan Islam, masih dijadikan mukmin, cinta padamu, makasih Allah. Masih bisa sholat, alhamdulillah katsira. Subhanallah bukratan wa asila. Aku akan bertasbih padamu sepanjang siang dan malam. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ard. Aku hadapkan diriku ya Allah, ngadep sama kayak Nabi Muhammad malam Isra Mi'raj, ngadep sama Allah. Kita bilang dalam sholat kita, inni wajjahtu wajhi, ya Allah aku hadapkan wajahku yang hina dina belepotan dosa ini, yang penuh dengan kehinaan-kehinaan ini, yang selalu mengerjakan perbuatan dosa ini, yang gak ngerti-ngerti keagungan Allah, yang gak ngerti-ngerti kemuliaan Allah ini. Meskipun dengan belepotan dosa, meskipun dengan banyak noda, aib, dosa-dosa, kami tetap memberanikan diri menghadap kepadamu ya Allah. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ard, kepada Engkau yang menguasai langit dan bumi. Diri ini hina, kami hadapkan kepadamu yang maha mulia. Hanifah, karena saya menginginkan kebaikan. Muslimah, karena saya muslim, karena saya mukmin. Wa ma ana minal musyrikin, saya tidak pernah ragu-ragu kepadamu ya Allah. Kemudian kita perbaharui ikrar kehidupan dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholat saya ini, bahkan bukan hanya sholat yang ini, semua ibadah saya ya Allah. Bahkan bukan cuma ibadah saya aja ya Allah,
Mahyai hidup saya ya Allah. Saya makan, saya mandi, saya pakai baju, saya bangun rumah, saya benar sama suami, saya ngurusin anak, saya masak, saya nyapu, saya ngepel, saya hadir majelis talim, saya jalan, saya keluar, saya di rumah. Mahyai hidup saya ya Allah. Wa mamati, bahkan mati saya sekalipun ya Allah, lillahi rabbil alamin, saya persembahkan hanya untukmu ya Allah. Saya hidup untukmu, saya mati untukmu. Saya sholat untukmu, saya ibadah untukmu. Saya bernafas untukmu, saya melangkah karenamu. Ikrar kita dalam kehidupan mesti diingat-ingat terus, ibu-ibu sekalian. Kita ulangi 5 waktu sekurangnya sehari semalam, buat ngingetin. Jangan sampai ada hamba Allah yang nanya lagi, saya hidup buat apa ya? Kamu hidup buat Allah. Kamu ulangi 5 waktu sehari semalam ucapan tersebut. Jangan sampai ada yang salah arah, salah tujuan. Saya hidup untuk suami saya. Ketika suami saya meninggalkan saya, apalah arti hidup saya? Dia pun kemudian bunuh diri. Salah jalan. Salah jalan. Ibu-ibu sekalian, kita hidup untuk Allah, kita mati untuk Allah. Bukan kamu hidup bukan untuk anakmu, bukan. Bukan. Kamu hidup bukan untuk suamimu, bukan. Bukan. Kamu hidup bahkan bukan untuk dirimu sendiri. Kamu hidup bukan untuk makan. Kamu hidup bukan untuk tidur. Kamu hidup bukan buat nyari duit, ibu-ibu sekalian, bukan. Kamu hidup bukan buat nyari rezeki, bukan. Kamu hidup untuk Allah. Kamu hidup untuk beribadah kepada Allah. Kamu hidup untuk mempersembahkan jiwamu, ragamu, waktumu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kamu berhasil melakukannya, Allah akan mengaruniakan kepadamu seindah-indah kehidupan di dunia, seberkah-berkah kehidupan di dunia, sebelum Allah akan membahagiakanmu kelak di akhirat nanti. Coba perhatikan, orang-orang yang hidupnya untuk harta, Allah akan susahkan setengah mati urusan hartanya di dunia. Coba perhatikan, orang-orang yang hidupnya untuk cinta manusia, untuk seorang laki-laki misalnya, dia persembahkan segala sesuatunya buat laki-laki itu, sampai dia sibuk setengah mati untuk laki-laki tersebut, biar laki-laki tersebut tetap mencintainya, suaminya dia. Allah akan buat dia kecewa sama suaminya. Orang yang hidupnya buat anak-anaknya, Allah akan buat kecewa sama urusan anak-anaknya. Allah mau mengajarkan kita sebagai muslimah, kamu hidup bukan untuk itu semuanya. Kamu hidup untuk Allah. Kamu hidup untuk Allah.